Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Yulia Mu'arifatul Zahra with name 20002026. Saya salah satu anggota from Group 3, with mata kuliah yaitu pengantar Education Policy. Yang mana dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Rusdinal MPD and Bapak Hadi Afriansa MPD. Dalam kesempatan kali ini, akan mempresentasikan tentang model pembuatan pulse dalam menyelesaikan problem. And material number 1, this is a rational model. Okay, in the Journal of Administration and Public Policy yang ditulis oleh Apriantika tahun 2008, itu adalah model dalam proses decision making secara rasional, yang mana terdiri dari tindakan yang didasarkan pada rasio individual, yaitu number 1, this is menentukan sebuah tujuan untuk memecahkan sebuah problem. And number 2, seluruh alternatif strategi itu untuk mencapai tujuan harus dieksplorasi dan juga didaftar. Number 3, segala konsekuensi yang signifikan untuk setiap alternatif diperkirakan, and kemungkinan itu akan memunculkan setiap konsekuensi yang diperhitungkan. And then, strategi yang paling dekat dengan pemecahan problem and with biaya itu paling rendah dipilih berdasarkan kalkulasi tersebut. Nah, ini merupakan pendapat dari Carley tahun 1980 halaman 11. Okay, material and number 2, this is satisficing model. In the Information System Journal yang ditulis oleh Anita tahun 2018, esensi dari satisficing model: when faced with complex problem, decision makers try to simplify complex problem to a level where they are ready to understand them. This is because it is humanly impossible for him to understand and digest all important information optimally. And this is in the model ini, pembatasan proses pemikiran itu diarahkan pada decision maker with rasionalitas terbatas. This is proses penyederhanaan model with mengambil inti dari problem yang paling esensial tanpa melibatkan seluruh problem yang konkret. And rasionalitas terbatas itu adalah batas-batas pemikiran yang memaksa orang itu membatasi pandangan mereka atas masalah dan juga situasi. Okay, and materi yang terakhir itu terkait dengan incremental model. Berbagai keraguan tentang praktikalitas itu, bahkan kegunaan model rasional itu membawa pada usaha untuk mengembangkan sebuah teori decision making yang lebih dekat dalam memperkirakan perilaku aktual dari para decision maker. The situation encourages the emergence of an incremental model that portrays public policy decision making as a process characterized by bargaining and compromise between various decision makers who have their own interests. Nah, dalam mengembangkan model incremental dalam analisa decision making, public policy paling layak itu diatributkan pada ilmuwan politik Yale University
Carlos Lindblom pada tahun 1953. Ia itu merangkum model sebagai sebuah model yang terdiri dari strategi-strategi yang saling mendukung dalam melakukan penyederhanaan dan juga pemusatan fokus. Nah, ada beberapa strategi terkait model inkremental ini. Nah, model yang pertamanya yaitu strategi dalam model inkremental ini yang pertama yaitu pembatasan analisis hanya pada beberapa alternatif policy yang familiar. And number 2, sebuah analisis tujuan policy yang saling berkaitan and nilai-nilai with berbagai aspek empiris dari problem yang dihadapi. And number 3, strategi yang mengedepankan analisis untuk mencari problem yang ingin diselesaikan daripada tujuan-tujuan positif yang ingin dikejar. Number 4, serangkaian percobaan, kegagalan, dan juga percobaan ulang. Number 5, analisis yang mengeksplorasi itu hanya sebagian, bukan keseluruhan. Konsekuensi yang penting dari suatu alternatif itu dipertimbangkan antara satu dengan yang lain. And then, setiap partisipan mengerjakan bagian mereka dari keseluruhan domain. Itu menurut pendapat Lindblom tahun 1979 halaman 517. Nah, dalam pandangan Lindblom, para decision maker itu mengembangkan berbagai policy melalui sebuah proses membuat perbandingan terbatas yang berurutan with policy sebelumnya, yaitu keputusan yang sudah familiar bagi mereka. Seperti yang dikemukakan dalam artikelnya yang telah banyak dikutip dalam The Science of Modeling Talk, para decision maker ini bekerja dalam sebuah proses yang secara terus-menerus itu terbangun dari situasi yang ada pada saat itu. Nah, keputusan yang diambil ini biasanya hanya sedikit berbeda dari decision yang sudah ada. Dengan kata lain, perubahan dari status quo itu bersifat inkremental, meskipun menerima berbagai kemungkinan teoritis bagi berbagai styles decision maker. Lindblom dalam karya-karyanya yang kemudian itu menolak seluruh alternatif lain bagi model inkremental berdasarkan alasan-alasan praktis. Ia itu juga berpendapat bahwasanya setiap analisa sinoptik yang berusaha untuk mencapai decision berdasarkan berbagai kriteria berorientasi maksimalisasi akan berakhir dengan kegagalan, dan seluruh decision making didasarkan pada apa yang disebutnya sebagai analisis yang tidak lengkap dan juga tergeneralisasi atau grossly incomplete analysis. Okay? Thank you. Maybe that's all the delivery of material from me. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.